Matahari siang itu begitu terik, menyengat tanah kampung hingga udara terasa kering. Di pinggir jalan berdebu, sebuah bengkel tambal ban sederhana berdiri seadanya. Bangunan itu lebih mirip gubuk reot, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan waktu. Di dalamnya, Rohim duduk bersandar lelah di kursi kayu yang goyah. Keringat mengalir di pelipisnya, sementara tangannya yang kasar dan penuh bekas oli menggenggam kunci pas usang. Sudah berjam-jam ia duduk di sana, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Hari-hari belakangan memang terasa semakin sepi. Jalanan kampung itu kini lebih banyak dilalui motor-motor baru dengan ban berkualitas, jarang bocor, jarang rusak. Bengkel tambal ban seperti milik Rohim makin jarang dilirik orang. Sesekali ada motor tua melintas, tapi lebih sering hanya meninggalkan debu tanpa rezeki. Dari dalam rumah sederhana yang berdiri persis di belakang bengkel, terdengar suara anak-anak kecil berlarian. Dua anak Rohim bermain dengan mainan seadanya, suara tawa mereka terdengar polos, tapi di telinga Rohim justru menambah berat beban pikiran. Ia tahu tawa itu kelak akan berubah jadi tangisan kalau kebutuhan sekolah tak bisa terpenuhi. Ia tahu perut mereka butuh makan, baju mereka butuh ganti, dan masa depan mereka menanti biaya yang tak sedikit. Hidayah, istrinya, keluar membawa segelas air putih. Wajahnya teduh, meski garis lelah tampak jelas di bawah mata. Ia menyerahkan gelas itu pada Rohim dengan senyum tipis. "Minum dulu, Bang. Panas sekali siang ini," ucapnya pelan. Rohim menerimanya, meneguk habis dengan sekali teguk. Lalu ia menghela napas panjang. "Seharian begini, Dayah, nggak ada motor masuk. Satu pun tidak," keluhnya. Hidayah duduk di kursi bambu di sampingnya. Ia tahu suaminya sedang tertekan. "Sabar, Bang. Rezeki itu sudah diatur. Mungkin hari ini sepi, besok bisa ramai. Yang penting kita tetap berusaha." Namun kata-kata menenangkan itu tak cukup membuat Rohim lega. Baginya, sabar bukan lagi jawaban. Hutang di warung tetangga semakin menumpuk, uang sekolah anaknya sudah jatuh tempo, dan kebutuhan dapur makin hari makin mendesak. Ia merasa sabar hanyalah alasan untuk tetap miskin. "Kalau terus begini, gimana kita mau nyekolahin anak, Dayah? Nasi aja susah. Aku capek hidup begini terus." Suara Rohim meninggi, membuat anak-anak di dalam rumah terdiam. Hidayah menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu suaminya benar, mereka memang sedang terjepit. Tapi ia juga tahu marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. "Bang, jangan ngomong begitu di depan anak-anak. Mereka bisa dengar." Rohim diam sejenak, menatap jalanan yang tetap lengang. Angin panas siang itu membawa debu ke wajahnya, seolah mengejek kesulitannya. Ia merasa hidup ini tidak adil. Orang lain bisa sukses, punya usaha besar, rumah bagus, kendaraan mewah. Sementara dirinya, bertahun-tahun bekerja keras, tetap saja berkutat dengan tambal ban reot dan rumah yang hampir roboh. Menjelang sore, barulah ada seorang pengendara motor mampir. Ban belakang motornya bocor. Rohim segera bangkit, semangatnya sedikit terangkat. Ia bekerja cepat, memasang tambalan dengan keterampilan yang sudah dikuasainya bertahun-tahun. Keringat kembali bercucuran, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, upah dari pekerjaan ini. Namun setelah selesai, pengendara itu hanya membayar seadanya. "Maaf, Pak. Saya nggak punya uang pas. Nanti saya bayar lagi kalau lewat sini." Lalu orang itu pergi begitu saja. Rohim terdiam, uang di tangannya hanya beberapa lembar lusuh. Tidak sebanding dengan tenaga dan harapannya. Hidayah yang melihat dari jauh hanya bisa menarik napas. Ia tahu Rohim akan makin kecewa. Dan benar saja, suaminya melempar kunci pas ke lantai, suara logamnya memantul keras. "Beginilah terus. Kerja capek, hasilnya nggak ada," teriaknya, wajahnya memerah menahan emosi. Anak-anak yang tadinya bermain di dalam rumah,
kini berlari ke pangkuan ibunya. Mereka ketakutan melihat ayahnya marah. Hidayah mengelus kepala mereka, berusaha menenangkan. Ia sendiri merasa hancur, tapi tetap berusaha tegar. Malam pun tiba. Rumah kecil itu temaram, hanya diterangi lampu minyak karena listrik sudah diputus sementara akibat tunggakan. Rohim duduk termenung di beranda, menatap pekatnya malam. Perutnya lapar, tapi ia tak sanggup menelan nasi jagung yang disajikan istrinya. Baginya, itu bukan sekadar lapar, melainkan simbol kegagalan seorang kepala keluarga. Hidayah duduk di sampingnya. Suaranya lembut, nyaris berbisik. "Bang, jangan menyerah. Kita masih punya anak-anak. Mereka butuh kita. Selama kita masih bersama, kita bisa hadapi semua ini." Rohim tidak menjawab. Matanya kosong, pikirannya penuh keresahan. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia ingin sekali mengubah nasib dengan cepat, apapun caranya. Dalam hatinya, benih putus asa mulai tumbuh, dan malam itu ia semakin yakin bahwa hidup yang dijalaninya tak bisa terus begini. Langit gelap, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara Rohim masih duduk membeku. Ia tidak tahu jalan keluar, tapi ia tahu satu hal, sabar dan kerja keras saja tidak cukup. Di dadanya, amarah bercampur putus asa semakin menguat, membawa pikirannya menuju sesuatu yang berbahaya. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Jalanan kampung tampak lengang, hanya sesekali motor lalu lalang meninggalkan debu tipis di udara. Rohim duduk di bangku kayu bengkel tambal bannya, tubuhnya lesu. Pikirannya masih diselimuti rasa putus asa setelah seharian kemarin hampir tak ada pelanggan. Ia menatap kosong ke arah jalan, berharap ada motor yang mampir. Ketika hampir putus harapan, sebuah motor tua berwarna hitam berhenti di depan bengkel. Ban depannya kempis parah. Rohim segera berdiri, menyambut pelanggan itu. Pengendara itu seorang pria berusia sekitar 50-an, wajahnya tirus dengan sorot mata tajam. Pakaiannya sederhana tapi rapi, seperti orang yang tak begitu dikenal warga kampung. "Ban saya bocor, bisa ditambal, Pak?" tanya pria itu singkat. "Bisa, bisa. Silakan duduk dulu, Pak," jawab Rohim cepat, bersemangat karena akhirnya ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang sore itu. Ia segera bekerja, melepas ban, menambal, lalu memasangnya kembali dengan terampil. Tangannya cekatan, meski keringat bercucuran. Pria itu hanya duduk memperhatikan, sesekali menghisap rokok kretek dengan tatapan tenang. Rohim merasa ada sesuatu yang berbeda dari pelanggan ini, tapi ia tak ingin berprasangka. Yang penting baginya saat ini hanyalah bayaran. Setelah selesai, Rohim mengelap tangannya dan berkata, "Sudah beres, Pak. Silakan dicek dulu." Pria itu berdiri, melihat hasil tambalan, lalu tersenyum tipis. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar uang berwarna merah. Bukan hanya sekadar ongkos tambal ban biasa, melainkan nominal yang jauh lebih besar. "Ini, buat ongkosnya," ucap pria itu sambil menyerahkan uang. Rohim terkejut. "Loh, Pak, ini kebanyakan. Tambal ban cuma segini tarifnya." Pria itu menepuk bahu Rohim pelan. "Ambil saja. Anggap saja tambahan rezeki buat kamu." Rohim menerima dengan tangan gemetar. Rasa heran bercampur senang. Jarang sekali ada pelanggan yang membayar lebih, apalagi dengan nominal sebesar itu. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya uangnya, melainkan kalimat berikutnya yang keluar dari mulut pria itu. "Kamu kerja keras siang malam, tapi hasilnya segini-segini saja, ya?" katanya pelan, seolah tahu isi hati Rohim. Rohim terdiam. Kata-kata itu seperti menohok langsung ke dalam pikirannya. "Ya, Pak. Memang begini adanya. Kadang ada pelanggan, kadang sepi. Saya sudah pasrah." Pria itu menghela napas, lalu menatap jauh ke arah jalan. "Kamu tahu Gunung Kawi?" Nama itu terdengar asing sekaligus misterius di telinga Rohim. "Gunung Kawi, Pak?"
Saya pernah dengar, tapi nggak tahu jelas. Orang bilang, suara pria itu semakin rendah. Di sana ada jalan cepat untuk mengubah nasib. Banyak orang yang tadinya miskin, akhirnya jadi kaya raya. Tinggal berani atau tidak. Dada Rohim berdegup kencang. Kalimat itu menyalakan api kecil dalam hatinya. Jalan cepat untuk mengubah nasib. Itulah yang diam-diam selalu ia harapkan. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang menahan. Ia tidak berani langsung bertanya lebih jauh. Pria itu hanya tersenyum samar. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, tanyakan pada orang yang tepat. Tapi ingat, jalan pintas tidak selalu indah. Ada harga yang harus dibayar. Setelah itu ia menyalakan motornya dan pergi meninggalkan bengkel. Rohim terdiam lama, menggenggam uang merah yang masih utuh di tangannya. Kata-kata, Gunung Kawi, bergema di kepalanya. Ia merasa seperti baru saja diberi isyarat oleh orang asing yang penuh rahasia. Menjelang maghrib, Hidayah keluar dari rumah, membawa nasi sederhana untuk suaminya. Wajahnya berseri ketika tahu ada pelanggan datang. Alhamdulillah, Bang, ada rezeki sore ini? Tanyanya sambil menaruh piring. Rohim mengangguk pelan, menunjukkan uang merah di tangannya. Iya, Dayah, tapi ada yang aneh. Orang itu bayar lebih. Dan dia bilang tentang Gunung Kawi. Hidayah menghentikan gerakannya, wajahnya berubah serius. Gunung Kawi? Bang, jangan dengarkan hal-hal begitu. Aku pernah dengar, itu tempat orang mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Tapi dia bilang, banyak orang miskin jadi kaya raya di sana. Jawab Rohim, matanya berbinar. Apa salahnya kalau kita coba cari tahu? Hidayah langsung menatap tajam. Bang, kita miskin memang. Tapi jangan sampai tergoda jalan pintas. Rezeki itu dari Allah, bukan dari gunung, bukan dari ritual aneh. Kalau kita ambil jalan sesat, yang ada bukan berkah, tapi musibah. Rohim terdiam. Ia tahu istrinya selalu bijak, selalu mengingatkan pada hal-hal yang benar. Tapi rasa penasaran sudah telanjur tumbuh. Seperti benih kecil yang baru saja ditanam, kata-kata pria misterius itu terus mengusik pikirannya. Malam itu, setelah makan seadanya, Rohim duduk termenung di beranda. Hidayah sudah masuk ke kamar, menidurkan anak-anak. Namun pikiran Rohim melayang pada sosok pria asing itu, pada uang yang masih terselip di sakunya, dan pada nama yang terus berulang di kepalanya, Gunung Kawi. Ia belum mengambil keputusan. Tapi dalam hatinya, ia merasa pintu menuju sesuatu yang besar baru saja diketuk. Malam itu udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara lirih. Rohim berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah ragu. Di tangannya, sebuah senter kecil memancarkan cahaya redup. Ia tidak memberitahu Hidayah bahwa malam ini ia hendak menemui seseorang. Ia hanya berkata keluar sebentar, padahal dalam hatinya, ia sudah bulat ingin mencari tahu tentang nama yang terus menghantui pikirannya, Gunung Kawi. Sosok yang ia cari adalah Ki Joyo, seorang pria tua yang dikenal sebagian warga kampung sebagai orang pintar. Ada yang bilang Ki Joyo sakti, ada pula yang menuduhnya dukun yang bersekutu dengan hal-hal gaib. Rumahnya berada agak jauh di pinggir kampung, terpisah dari rumah warga lain. Ketika sampai, Rohim melihat sebuah rumah kayu tua dengan pekarangan yang dipenuhi tanaman rimbun. Dari dalam rumah, cahaya redup lampu minyak memancar. Aroma wangi yang tajam menusuk hidung, campuran kemenyan dan bunga-bungaan. Jantung Rohim berdegup kencang, tapi ia tetap mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Tak lama, terdengar suara parau dari dalam. Masuk saja, sudah kutunggu. Rohim terkejut. Bagaimana Ki Joyo bisa tahu siapa yang datang? Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu. Begitu masuk, suasana mistis langsung menyelimuti dirinya. Ruangan sederhana itu dipenuhi rak kayu dengan botol-botol berisi cairan aneh,
kain kuning yang tergantung di sudut, dan sebuah meja kecil dengan dupa menyala. Asap tipis membumbung, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah ruangan duduk seorang pria tua berambut putih panjang, kulitnya keriput, matanya tajam seakan bisa menembus isi hati orang. Dialah Ki Joyo. "Duduklah, Nak Rohim," ujarnya pelan sambil tersenyum samar. Rohim makin terkejut. "Bapak, tahu nama saya?" Ki Joyo terkekeh kecil. "Tidak banyak yang datang ke sini tanpa alasan besar. Wajahmu penuh tanda orang yang gelisah. Kau ingin tahu soal Gunung Kawi, bukan?" Rohim terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Seolah-olah isi kepalanya sudah terbuka tanpa perlu ia katakan. "Iya, Pak, saya ingin tahu. Benarkah di sana bisa membuat orang miskin jadi kaya?" Ki Joyo menatap dalam, lalu menghela napas. "Gunung Kawi bukan sekadar gunung. Di sana ada pohon keramat bernama Dewan Daru. Pohon itu menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Siapapun yang ingin meminta kekayaan, bisa melakukannya melalui tapa brata di bawah pohon itu. 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum, hanya duduk bersila, bersemedi, membuka diri pada penunggu gaib. Jika kuat, kau akan mendapat apa yang kau minta. Jika gagal, kau bisa mati di tempat." Suasana menjadi semakin berat. Rohim menelan ludah. Bayangan hidup mewah muncul sekelebat dalam benaknya, tapi rasa takut juga tak bisa ia hilangkan. "Lalu, apa syaratnya, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Joyo menyipitkan mata. "Tidak ada kekayaan yang datang tanpa tumbal. Penunggu pohon Dewan Daru akan meminta sesuatu sebagai ganti. Bisa berupa ayam, kambing, bahkan kerbau. Tapi kalau kau ingin kekayaan besar, biasanya tumbalnya lebih dari sekadar hewan." Rohim terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya menciut, tapi juga semakin penasaran. "Kalau saya sanggup melakukan tapa brata 3 hari, benar saya bisa jadi kaya?" Ki Joyo tersenyum samar. "Banyak orang sebelum kamu sudah mencobanya. Ada yang berhasil, ada pula yang hilang nyawa. Semua tergantung seberapa kuat niatmu. Ingat, Nak Rohim, begitu kau melangkah, jalan ini tidak bisa kau mundurkan lagi." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara kemenyan berderak perlahan. Rohim menunduk, mencoba menimbang-nimbang. Saat itulah pintu belakang berderit, dan Hidayah muncul dengan wajah panik. Rupanya ia diam-diam mengikuti suaminya dari rumah, karena curiga dengan perubahan sikap Rohim belakangan ini. "Bang Rohim," serunya dengan suara bergetar. "Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu tempat ini, aku tahu siapa orang ini. Jangan sekali-kali kau coba-coba berurusan dengan jalan sesat." Wajah Rohim memucat. "Dayah, aku cuma ingin tahu, aku belum." Hidayah mendekat, matanya berkaca-kaca. "Bang, kita miskin. Iya, tapi bukan berarti kita harus menjual iman kita. Apa kau lupa pesan Pak Dargo? Kekayaan dari jalan gelap tidak akan membawa berkah. Itu hanya akan menghancurkan hidup kita." Ki Joyo hanya tertawa pelan, suaranya berat. "Perempuan ini benar, Nak Rohim. Jalan ini bukan untuk orang yang hatinya lemah. Kalau kau masih ragu, lebih baik jangan pernah datang lagi." Hidayah menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Pulanglah dengan aku, Bang. Kita cari rezeki halal. Jangan dengarkan bisikan-bisikan menyesatkan ini." Namun dalam hati Rohim, kata-kata Ki Joyo justru semakin mengakar. Bayangan pohon Dewan Daru, tapa brata 3 hari, dan janji kekayaan mengambang jelas di kepalanya. Ia tidak memberi jawaban malam itu, hanya memilih diam. Tapi hatinya sudah mulai condong ke arah yang kelam. Ketika keluar dari rumah Ki Joyo, Rohim menoleh sekali lagi. Ki Joyo berdiri di ambang pintu, tersenyum samar sambil mengangkat tangan seolah mengucapkan salam perpisahan. Asap kemenyan terus mengepul, menandai bahwa sesuatu baru saja dimulai.
Malam itu rumah sederhana Rohim dipenuhi ketegangan. Angin bertiup kencang, membuat pintu bambu berderit pelan. Di luar, bulan separuh menggantung pucat, seakan ikut menjadi saksi gejolak hati seorang lelaki yang putus asa. Rohim duduk di ruang tamu dengan wajah kusut, menatap tumpukan kertas hutang di depannya. Beberapa lembar tagihan kredit motor, catatan utang ke warung, serta pinjaman dari tetangga yang belum bisa ia kembalikan. Jumlahnya semakin menumpuk, dan usahanya sebagai tukang tambal ban malah semakin sepi. 2 hari terakhir, nyaris tak ada pelanggan yang datang. Perut anak-anaknya sering harus ditahan dengan nasi seadanya, kadang hanya lauk garam atau sambal. Rohim menghela napas berat. "Sampai kapan aku begini?" gumamnya lirih. Bayangan kata-kata Ki Joyo terus menghantui benaknya. Tapa berata di bawah pohon dewandaru, 3 hari 3 malam, lalu kekayaan akan datang. Seolah itu satu-satunya jawaban bagi semua masalahnya. Dari dapur, Hidayah muncul sambil menggendong anak bungsu mereka yang sudah terlelap. Wajahnya sayu, tapi matanya masih menyimpan harapan. Ia duduk di samping Rohim. "Bang, aku tahu kau gelisah. Tapi jangan ambil jalan yang salah. Allah tidak akan meninggalkan kita." Rohim menoleh, tatapannya penuh beban. "Dayah, aku sudah berusaha. Siang malam aku bekerja, hasilnya tetap tidak cukup. Anak-anak butuh sekolah, butuh makan. Sementara aku hanya bisa memberi mereka seadanya. Apa kau mau lihat kita terus dihina orang kampung karena miskin?" Air mata Hidayah menetes. "Aku rela miskin, Bang. Aku bisa tahan lapar. Tapi aku tidak sanggup kalau kau menjual jiwa demi harta. Jangan pergi ke Gunung Kawi, kumohon. Itu bukan rezeki, itu kutukan." Kata-kata itu menusuk hati Rohim, namun tekadnya semakin keras. Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu mulai memasukkan pakaian ke dalam tas kecil. Hidayah mengejarnya, memegang lengannya erat-erat. "Bang, jangan. Dengarkan aku. Kita bisa cari cara lain. Aku bisa bantu jualan kecil-kecilan. Kita bisa bertahan bersama, asal jangan ini." Rohim melepaskan tangan istrinya dengan kasar, suaranya meninggi. "Cukup, Dayah. Aku sudah memutuskan. Kalau kau tidak bisa ikut mendukung, setidaknya jangan menghalangi." Tangis Hidayah pecah. Ia terduduk di lantai, memeluk anaknya sambil berdoa lirih. Rohim, meski hatinya sedikit terguncang, tetap melanjutkan persiapannya. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, kekayaan. Belum sempat ia keluar rumah, suara ketukan terdengar di pintu depan. Rohim membukanya, dan ternyata yang datang adalah Pak Dargo, tetua kampung. Lelaki tua itu tampak khawatir. "Rohim, aku dengar kabar dari warga. Katanya kau sudah mulai dekat dengan Ki Joyo. Apa benar?" Rohim terdiam, lalu menjawab dengan nada dingin. "Ya, Pak. Aku ingin mencoba jalan itu. Aku sudah tak sanggup lagi hidup begini." Pak Dargo menatapnya tajam, sorot matanya penuh kasih sayang sekaligus peringatan. "Nak Rohim, aku lebih tua darimu. Banyak yang sudah kulihat. Orang yang mencari kaya lewat Gunung Kawi, tidak ada yang hidup tenang. Awalnya mereka tampak berhasil, tapi akhirnya hancur, keluarganya porak-poranda. Jangan ulangi kesalahan mereka." Hidayah yang masih menangis segera bersuara, "Pak, tolonglah bujuk Bang Rohim. Dia keras kepala. Aku takut kehilangan dia." Pak Dargo melangkah masuk, mendekati Rohim. "Nak, ingat anak-anakmu. Ingat keluargamu. Kalau kau tinggalkan mereka demi harta semu, apa gunanya? Kau bukan hanya menggadaikan dirimu, tapi juga nasib istri dan anak-anakmu." Rohim menunduk. Suara Pak Dargo begitu berat didengar, seakan menekan hatinya yang sudah rapuh. Namun di balik rasa ragu, muncul bayangan lain. Dirinya hidup mewah, punya rumah besar, dihormati orang kampung. Ia membayangkan anak-anaknya tidak lagi diejek,
Istrinya tidak lagi susah. "Pak Dargo," ucap Rohim lirih, "saya hormat pada Bapak. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya tidak bisa lagi hidup miskin seperti ini." Pak Dargo memejamkan mata, kecewa. "Kalau begitu, aku hanya bisa berdoa semoga kau sadar sebelum terlambat." Ia kemudian beranjak pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Hening kembali menyelimuti. Hidayah masih menangis, sementara Rohim menggenggam erat tas kecilnya. Ia memandang anak-anaknya yang tertidur pulas, lalu menoleh pada istrinya yang terseduh. Hatinya sebenarnya perih, tapi ia memilih menutupinya dengan tekad. "Dayah," katanya pelan, "jaga anak-anak baik-baik. Aku pergi bukan untuk meninggalkan kalian, tapi untuk masa depan kita." Tanpa menunggu jawaban, Rohim melangkah keluar rumah. Angin malam menyambutnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan dengan langkah berat namun mantap, meninggalkan suara tangis istrinya yang terus memanggil-manggil. Di kejauhan, jalan menuju Gunung Kawi seakan memanggil. Rohim tahu inilah awal dari segalanya. Dengan tekad bulat, meski penuh risiko, ia berangkat menapaki jalan gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam telah larut ketika Rohim meninggalkan kampungnya. Langkah kakinya terasa berat, tapi tekad di dadanya lebih kuat. Ia membawa sebuah tas kecil berisi pakaian tipis, sebotol air, dan selembar kain untuk alas. Di dalam hatinya ada kegelisahan yang bercampur dengan keberanian nekat. Jalanan menuju Gunung Kawi tidaklah mudah. Setelah melewati jalan beraspal yang sepi, ia harus menapaki jalan tanah yang semakin lama semakin menanjak. Pepohonan tinggi menjulang, menutupi sinar bulan. Udara yang semula dingin berubah semakin menusuk tulang. Setiap langkah seakan membawa Rohim lebih jauh dari dunia yang ia kenal. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada desir angin yang tak biasa, seperti bisikan halus menyapu telinganya. Kadang terdengar ranting patah, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Rohim beberapa kali menoleh, namun tak melihat apapun selain gelap dan bayangan pohon yang bergoyang. "Ah, mungkin cuma perasaanku," gumamnya, mencoba menepis rasa takut. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ada tawa lirih seperti suara anak kecil, lalu berubah menjadi erangan berat yang menggema di balik pepohonan. Rohim menggenggam senter kecilnya erat-erat, berusaha tetap tenang. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara begitu dingin. Tas kecil di punggungnya terasa semakin berat. Setiap langkah kaki seakan diseret, tapi ia terus berjalan. Di kepalanya, hanya ada satu tujuan. Pohon keramat Dewandaru di Gunung Kawi. Sesekali, ia berhenti untuk menarik napas. Tubuhnya letih, tapi matanya tak berani terpejam. Ia tahu, kalau ia berhenti terlalu lama, rasa takut bisa membuatnya menyerah. Di sebuah jalan sempit yang diapit tebing, Rohim mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, sorot senternya menyapu jalan, namun tak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang perlahan turun dari atas gunung. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara serak. Hening. Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Rohim menelan ludah. Rasa takut semakin menekan, tapi ia paksa kakinya untuk terus melangkah. "Aku tidak boleh berhenti. Aku sudah sejauh ini," katanya dalam hati. Semakin dekat ke arah gunung, jalan semakin sulit dilalui. Tanah licin karena embun, akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang mencoba meraih kakinya. Sesekali Rohim hampir terjatuh, tapi ia bertahan dengan memegang batang pohon. Di tengah perjalanan, seekor burung hantu tiba-tiba melintas rendah, mengeluarkan suara seram yang membuat jantungnya hampir melompat keluar. Rohim terhuyung, hampir menjatuhkan senternya. "Ya Allah!" desisnya lirih, tapi hatinya masih dipenuhi niat yang keras. Perjalanan yang ia tempuh terasa seperti berjam-jam. Kegelapan, suara-suara asing,
dan hawa dingin membuat waktu berjalan lambat. Namun akhirnya, kabut semakin menipis, dan Rohim melihat siluet besar sebuah gunung menjulang di depannya. Kakinya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan harapan. Ia tahu dirinya hampir sampai di kaki Gunung Kawi. Dan benar saja, ketika ia menapaki jalan setapak terakhir, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Di sebuah lapangan kecil di bawah kaki gunung, terdapat cahaya lampu minyak yang redup. Aroma kemenyan tipis tercium terbawa angin. Di sana, seorang lelaki tua sudah berdiri menunggunya. Rambutnya putih panjang, pakaiannya sederhana dengan kain hitam yang menutupi bahu. Sorot matanya tajam, dan senyumnya samar. Dialah Ki Joyo. "Selamat datang, Nak Rohim," ucap Ki Joyo dengan suara parau namun tegas. "Aku sudah tahu kau akan datang malam ini." Rohim terperanjat, tubuhnya lelah namun pikirannya langsung terfokus pada sosok di depannya. "Ki Joyo, bagaimana Bapak bisa tahu?" Ki Joyo tertawa kecil. "Tidak ada yang datang ke Gunung Kawi tanpa panggilan. Kau sudah dipilih oleh nasibmu sendiri." Rohim menelan ludah, berdiri dengan tubuh gemetar. Semua rasa takut yang ia alami sepanjang perjalanan seakan bercampur menjadi satu. Ia tahu, inilah titik tanpa kembali. Ki Joyo melangkah mendekat, menepuk bahunya. "Kau sudah sampai sejauh ini. Tidak semua orang bisa melewati perjalanan berat menuju tempat ini. Istirahatlah sebentar, karena malam-malam berikutnya akan lebih berat dari yang kau bayangkan." Rohim menunduk, napasnya terengah-engah. Dalam hatinya, ia sadar dirinya sudah berada di ambang jalan yang gelap. Namun justru di sanalah ia merasa semakin dekat dengan apa yang ia cari. Kekayaan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Malam itu, udara Gunung Kawi terasa semakin dingin, menusuk tulang hingga Rohim menggigil meski keringat dingin juga bercucuran di pelipisnya. Ia berdiri kaku menatap sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Pohon itu begitu tua, kulit batangnya hitam kecoklatan, berlumut, dan penuh guratan seperti wajah keriput seorang kakek renta yang menyimpan rahasia berabad-abad. Daun-daunnya lebat, menutupi cahaya bulan yang seharusnya terang, menjadikan area di sekelilingnya redup dan suram. "Itulah pohon Dewandaru," bisik Ki Joyo dengan suara serak. Aroma kemenyan yang ia bakar sejak tadi menambah kesan menyeramkan. Asap tipis menari-nari di udara, melingkari cabang-cabang pohon, seolah roh-roh halus ikut mengintai. Rohim menelan ludah. Dadanya berdegup kencang, setengah antara kagum dan ngeri. "Apa ini tempatnya, Ki?" tanyanya, suara nyaris tak terdengar. Ki Joyo mengangguk perlahan. "Ya, di bawah pohon keramat inilah engkau akan menjalani tapa brata. Ingat baik-baik aturannya. 3 hari 3 malam engkau harus duduk bersila, diam tanpa bicara, tanpa makanan, tanpa minuman. Jangan sekalipun kau tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi." Rohim terdiam. Hatinya diliputi gelisah. Ia membayangkan bagaimana mungkin tubuhnya yang lemah menahan lapar dan haus selama itu. Namun, bayangan hidup miskin, hutang menumpuk, dan hinaan orang-orang kampung seakan membakar tekadnya. "Kalau aku berhasil?" Rohim memberanikan diri bertanya. Ki Joyo menatap tajam, matanya berkilat di balik cahaya obor kecil. "Jika kau berhasil, berkah pohon Dewandaru akan turun kepadamu. Rezeki mengalir deras, usahamu bangkit, dan kau akan menjadi orang kaya yang dihormati." Tapi, ia berhenti sejenak, menekankan kata-katanya, "Jangan pernah langgar pantangan. Roh penjaga pohon ini tidak mengenal ampun pada mereka yang lemah hati." Desir angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun Dewandaru bergemerisik, mengeluarkan bunyi lirih yang menyerupai bisikan. Rohim merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sekitar, hutan tampak begitu gelap dan sunyi. Seakan seluruh kehidupan menghilang, hanya ada ia, Ki Joyo, dan pohon raksasa itu. "Duduklah. Mulailah malam pertamamu,
Perintah Ki Joyo. Rohim perlahan menuruti. Ia duduk bersila di bawah pohon, menempelkan punggungnya pada batang besar yang dingin. Aroma tanah lembab dan lumut menyengat hidungnya. Dalam hati ia berdoa, meski samar-samar terlintas wajah istrinya, Hidayah, yang menangis keras melarang ia berangkat. Ki Joyo mengelilingi pohon, menaburkan bunga dan menancapkan dupa di tanah. Asapnya makin pekat, menciptakan bayangan aneh di wajah Rohim. Ingat, jangan sekalipun kau buka mata bila mendengar suara aneh. Jangan bergerak bila ada sesuatu menyentuhmu. Semua itu hanyalah ujian. Rohim menutup matanya rapat-rapat. Kegelapan terasa lebih pekat. Ia mencoba menenangkan diri, namun suara-suara aneh segera terdengar. Lolongan anjing dari kejauhan, jeritan samar entah manusia atau bukan, bahkan suara tawa lirih yang membuat darahnya membeku. Detik demi detik berjalan lambat. Lapar mulai menggigit perutnya, tenggorokannya kering, tubuhnya pegal. Namun ia memaksa bertahan. Sesekali bayangan putih melintas di benaknya, seakan ada sosok berdiri di depan. Ia ingin membuka mata, tapi teringat pesan Ki Joyo. Malam pertama terasa seperti sebulan penuh. Rohim hampir menyerah, tetapi genggaman niatnya tetap kuat. Ia ingin kaya, ia ingin terbebas dari hidup susah. Dan di bawah pohon keramat Dewandaru itu, tekadnya resmi diuji oleh kekuatan gaib yang ia sendiri belum pahami. Di bawah pohon Dewandaru yang menjulang, Rohim duduk bersila dengan tubuh kaku. Malam itu begitu sunyi, namun kesunyian justru membuatnya semakin tercekam. Cahaya bulan hanya menyusup sedikit melalui celah dedaunan lebat, meninggalkan bayangan-bayangan aneh di tanah yang seolah bergerak sendiri. Ia menutup mata rapat, berusaha mengabaikan rasa takut yang menempel di dada. Bau dupa yang ditancapkan Ki Joyo beberapa saat lalu masih menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah dan lumut. Nafasnya berat, bergemuruh dalam telinga sendiri. Awalnya hanya hening, tapi perlahan, suara-suara aneh mulai terdengar. Dari arah hutan, samar-samar terdengar langkah kaki, seperti seseorang berjalan mendekat. Rohim menelan ludah. Ia ingin membuka mata, tapi teringat peringatan Ki Joyo. Jangan buka mata, apapun yang terjadi. Langkah itu semakin jelas, lalu berhenti tepat di depannya. Jantung Rohim berdetak makin keras, hampir memecah dada. Ia mencoba mengatur napas, namun bulu kuduknya berdiri. Hening sejenak, kemudian terdengar suara nafas kasar, berat, seperti hembusan makhluk besar. Rohim menggigil. Ia menggenggam lututnya erat-erat, menahan diri untuk tidak berteriak. Hatinya berkata ia tidak sendiri, ada sesuatu berdiri di hadapannya. Namun ia memaksa membisu, meski tubuhnya nyaris lumpuh ketakutan. Beberapa menit berlalu, suara itu menghilang. Rohim menarik napas lega, meski rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Dari arah lain, terdengar suara perempuan menangis. Suara lirih, menyayat hati, seperti seseorang sedang meratap penuh penderitaan. Air mata Rohim hampir menetes, karena suara itu begitu nyata, seakan berasal dari Hidayah, istrinya. "Rohim, pulanglah, jangan tinggalkan aku," bisikan itu terdengar jelas. Dadanya perih. Ia ingin menoleh, ingin memastikan, tapi kembali ia ingat pesan Ki Joyo. Ini hanya ujian, ini hanya ujian. Rohim bergumam dalam hati. Ia mencoba mengusir suara itu, tapi semakin ia menahan, semakin kuat suara tangisan itu menusuk telinganya. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tak beraturan. Lalu, suara tangis berubah menjadi tawa, tawa melengking, panjang, dan menyeramkan. Tawa itu mengelilingi Rohim, bergema dari segala arah. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Ketakutan itu semakin menjadi ketika ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, licin, seperti tangan yang bukan manusia. Rohim hampir meloncat, tetapi ia menahan.
Keringat deras mengalir di wajahnya. Detik demi detik terasa seperti jam. Rohim berusaha keras memusatkan pikiran pada tekadnya. Ia harus kuat, ia tidak boleh menyerah. Namun tubuhnya semakin lemah. Lapar mulai menggigit perutnya, tenggorokan kering, dan sendi-sendi kakinya kaku karena duduk terlalu lama. Malam semakin larut. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon dewandaru bergesekan, menimbulkan suara mirip bisikan. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, seperti merespons sesuatu yang gaib sedang berlangsung. Rohim menahan rasa kantuk yang menyerang hebat. Setiap kali kelopak matanya hampir terpejam, suara-suara itu muncul lagi, menakut-nakuti agar ia terjaga. Bahkan, sekali waktu ia merasa ada sosok yang duduk di sampingnya. Nafasnya terdengar jelas, begitu dekat, tapi ia tak berani menoleh. Malam pertama terasa panjang tiada akhir. Rohim hanya bisa mengulang-ulang doa dalam hati, meski sebagian suaranya terdengar sumbang oleh rasa panik. Ia tahu, jika ia kalah oleh rasa takut, maka semua pengorbanannya akan sia-sia. Dan begitu fajar mulai menyingkap kabut tipis, suara-suara aneh itu perlahan menghilang. Namun tubuh Rohim sudah sangat lemah. Ia masih harus bertahan, karena baru 1 malam berlalu. Masih ada 2 malam berikutnya yang entah akan seberapa mengerikan. Dengan tubuh gemetar dan hati resah, ia bersandar ke batang pohon, memejamkan mata lebih dalam. Ia tahu satu hal, malam pertama hanyalah pembuka, ujian sesungguhnya mungkin baru akan datang. Malam kedua tiba dengan suasana yang lebih mencekam. Angin berembus kencang, menelusup celah dedaunan pohon dewandaru, menimbulkan suara bergemuruh seperti bisikan ribuan makhluk yang tak kasat mata. Rohim kembali duduk bersila di bawah batang tua itu, tubuhnya semakin lemah. Lapar dan haus dari malam sebelumnya masih mengguncang perutnya, sementara sendi-sendinya nyeri akibat posisi duduk yang tak berubah. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi angin malam yang menggila membuatnya sulit berkonsentrasi. Dedaunan jatuh satu persatu, sebagian menimpa pundaknya. Namun bukan itu yang membuatnya gentar. Dari sela kabut tipis, ia mulai melihat sesuatu, bayangan. Bayangan itu tampak samar, seperti sosok tinggi kurus berjalan perlahan mendekatinya. Semakin lama, sosok itu semakin jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seakan hendak menelan. Rohim menggigil. Dadanya serasa diremas, keringat dingin bercucuran. Ia menunduk, menguatkan diri agar tidak tergoda membuka mulut atau bergerak. Namun sosok itu tidak berhenti. Ia melayang di sekeliling Rohim, tertawa lirih, lalu mendesis, "Tinggalkan tempat ini, engkau tidak akan kuat." Suara itu bergaung di telinganya, membuat kepalanya pening. Rohim hampir menjerit, tapi ia menggigit bibirnya, menahan diri agar tetap diam. Beberapa saat kemudian, bayangan lain muncul, kali ini berupa anak kecil dengan wajah rusak, separuh gosong seperti terbakar. Anak itu menangis keras, merangkak mendekat, lalu berusaha menggenggam lutut Rohim. Sentuhannya dingin, membuat darah Rohim serasa berhenti mengalir. Hatinya porak-poranda. Ia ingin lari, ingin berteriak memanggil nama Tuhan, tapi tekadnya menahan. Ia ingat kata Ki Joyo, "Jangan bergerak, jangan bicara, apapun yang terjadi, itu hanya ujian." Di tengah ketakutannya, bayangan terakhir muncul, sosok perempuan berambut panjang, wajahnya mirip sekali dengan Hidayah. Ia memanggil lirih, "Suamiku, pulanglah, aku menunggumu di rumah." Suara itu begitu lembut, membuat dada Rohim bergetar. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu itu tipuan, tapi suaranya terlalu nyata, seakan Hidayah benar-benar ada di hadapannya. Rohim memejamkan mata lebih kuat, berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku tidak boleh menyerah." Sementara itu, jauh di kampung, Hidayah terbangun dari tidurnya. Malam itu angin kencang juga berhembus ke jendela rumah mereka. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat.
Ada firasat buruk menggelayuti hatinya, seakan-akan Rohim sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, lindungilah suamiku," lirihnya. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rohim, hanya bisa berdoa agar suaminya tidak terseret lebih jauh ke jalan gelap. Di bawah pohon keramat, Rohim terus digempur rasa takut. Angin berputar seperti pusaran, suara-suara gaib semakin keras. Makhluk-makhluk aneh muncul silih berganti. Ada yang berwujud binatang, ada yang menyerupai orang kampungnya, bahkan ada yang berubah menjadi dirinya sendiri. Semua mencoba mengusik, menakuti, menggoda. Tubuh Rohim semakin payah, tetapi ia menggenggam tekadnya erat-erat. Ia tidak boleh gagal di malam kedua. Jika ia menyerah, semua penderitaan sejauh ini akan sia-sia. Hanya doa yang terus ia bisikkan dalam hati, meski lidahnya kaku dan pikirannya hampir goyah. Ia berusaha menenangkan diri, menolak bayangan-bayangan itu. Waktu berjalan begitu lambat. Malam terasa abadi, setiap menit seperti siksaan panjang. Namun ketika ayam jantan di kejauhan mulai berkokok, kabut pelan-pelan menipis. Sosok-sosok gaib yang mengepung Rohim lenyap satu persatu. Ia masih hidup, meski tubuhnya gemetar hebat, matanya cekung, dan tenaganya hampir habis. Malam kedua berhasil ia lalui. Tapi di sudut hatinya, ia sadar, malam terakhir pasti akan jauh lebih kejam dari ini. Malam terakhir tiba dengan hawa yang jauh lebih mencekam dibanding 2 malam sebelumnya. Langit tampak kelam, awan tebal menutupi bulan, dan kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan, seakan langit ikut menyaksikan ujian pamungkas yang akan dihadapi Rohim. Angin berembus kencang, mengguncang ranting-ranting pohon dewandaru, membuat bayangan pohon itu bergerak seperti tangan raksasa yang hendak meraih mangsanya. Rohim duduk bersila, tubuhnya hampir tak sanggup lagi. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, dan matanya cekung karena 3 hari tanpa makanan, minuman, ataupun tidur yang layak. Ia hanya mengandalkan sisa tenaga yang tersisa untuk tetap duduk tegak, meski tubuhnya bergetar hebat. Suara-suara gaib yang sebelumnya hanya berupa bisikan kini terdengar semakin jelas. Dari segala arah, tawa panjang, tangisan, hingga jeritan menyeramkan menyeruak, saling bersahutan seperti paduan suara dari neraka. Rohim memejamkan mata rapat-rapat, tapi suara-suara itu semakin keras, menusuk telinga hingga ia hampir tidak tahan lagi. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Ia membuka mata sedikit, dan di hadapannya muncul sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala, dan tanduk melengkung di kepalanya. Makhluk itu berdiri tegak, memandang Rohim dengan sorot mata yang membuat darah membeku. "Rohim," suara itu dalam, bergema, dan seakan memenuhi seluruh hutan. "Engkau sudah melewati 2 malam ujian. Malam ini adalah penentuan. Aku bisa memberi apa yang kau mau, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Semua bisa menjadi milikmu." Tubuh Rohim kaku. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tidak ada tenaga. Kata-kata makhluk itu justru menusuk bagian terdalam dari hatinya, menyentuh keinginan yang selama ini ia sembunyikan. Ingin keluar dari kemiskinan. Makhluk itu melangkah maju, tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Tapi semua itu tidak gratis. Ada syaratnya. Suaranya semakin dalam, penuh wibawa yang menakutkan. Rohim menelan ludah, meski tenggorokannya kering. "Syarat? Apa?" tanyanya terbata. Akhirnya ia bicara setelah berhari-hari membisu. Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Engkau harus menjaga perjanjian. Kekayaan akan mengalir kepadamu, tapi setiap tahun, engkau harus memberikan tumbal, darah dari orang yang kau sayangi, atau orang yang kau pilih. Jika kau ingkar, hidupmu akan lebih sengsara dari kematian." Rohim terdiam. Dadanya sesak. Ingatannya melayang pada Hidayah,
Istrinya yang sabar dan selalu mengingatkan agar ia tidak tergoda jalan sesat. Wajah Hidayah seolah muncul di benaknya, berlinang air mata, memohon agar ia kembali. Namun dalam kepalanya juga muncul bayangan lain. Rumah besar, uang melimpah, orang-orang kampung yang dulu meremehkan kini menunduk hormat padanya. Gambaran itu begitu kuat, membakar semua keraguan. Pilih sekarang, Rohim. Makhluk itu menggelegar. Suaranya mengguncang daun-daun pohon dewandaru, membuatnya bergetar hebat. Jika menolak, semua penderitaanmu sia-sia. Jika menerima, engkau akan menjadi orang terkaya di kampungmu. Tubuh Rohim gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan bercampur ambisi. Ia menunduk, mengepalkan tangan. Aku menerima. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Sekejap setelah kata-kata itu keluar, angin berhenti berembus. Suara-suara gaib menghilang. Pohon dewandaru seolah bergetar lembut, dan dari cabangnya jatuh sehelai daun berwarna merah menyala, bercahaya seperti bara api. Daun itu melayang turun, jatuh tepat di pangkuan Rohim. Makhluk hitam itu tersenyum puas. Mulai malam ini, engkau terikat. Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi jangan pernah lupakan janjimu. Sosok itu kemudian lenyap dalam asap pekat, meninggalkan hawa panas yang sesaat menggantikan dingin malam. Rohim memandang daun merah di pangkuannya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu dirinya telah resmi masuk dalam ikatan pesugihan. Tak ada jalan kembali. Di kejauhan, ayam jantan berkokok tanda pagi menjelang. Namun pagi itu bukan lagi awal kehidupan biasa. Bagi Rohim, pagi itu adalah awal dari perjanjian gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siang itu, setelah 3 malam penuh kengerian di bawah pohon dewandaru, Rohim akhirnya kembali ke kampung. Tubuhnya tampak lelah, langkahnya goyah, namun ada sinar aneh di matanya. Warga yang melihatnya pulang hanya menggeleng, sebagian heran karena wajahnya pucat dan kurus, tapi tatapan matanya seperti membawa sesuatu yang berbeda. Hidayah menyambutnya di depan rumah. Ia terkejut melihat kondisi suaminya. Ya Allah, Rohim, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali. Ia segera menopang tubuh suaminya yang hampir roboh. Rohim hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Kawi. Ia hanya ingin beristirahat, menutupi semua penderitaan yang baru saja ia lalui. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bengkel tambal ban Rohim, yang sebelumnya sepi dan sering ditinggalkan orang, tiba-tiba ramai didatangi pelanggan. Ban motor bocor, roda becak kempes, hingga mobil pick-up yang bannya rusak, semuanya mendadak datang ke tempatnya. Hidayah memperhatikan perubahan itu dengan kening berkerut. Aneh sekali, Him. Biasanya sehari paling cuma 2 atau 3 orang. Ini bisa sampai belasan. Rohim hanya terkekeh, pura-pura tidak tahu. Mungkin karena rejeki sedang berpihak pada kita. Jangan dipikir terlalu jauh, Dayah. Kita bersyukur saja. Hari demi hari, perubahan semakin terasa. Setiap pelanggan yang datang membayar dengan ikhlas, bahkan ada beberapa yang memberikan bayaran lebih. Rohim mulai membawa pulang uang lebih banyak. Warung-warung di sekitar rumah mereka ikut ramai karena orang-orang yang menunggu kendaraan diperbaiki sering membeli makanan. Hidayah tentu bersyukur, tapi ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Setiap malam, Rohim tidur gelisah, sesekali terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Kadang ia seperti berbicara dalam tidurnya, menyebut kata-kata asing yang tak dipahami Hidayah. Rohim, ada apa denganmu? Kau terlihat berbeda, tanya Hidayah suatu malam. Rohim menoleh cepat, seolah ketahuan. Tidak ada apa-apa. Aku hanya kelelahan bekerja. Sudahlah, jangan khawatir. Ia mencoba menutupinya dengan senyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Namun Hidayah tetap merasa ada yang janggal.
Naluri seorang istri membuatnya peka, seolah ada rahasia besar yang sedang disembunyikan Rohim. Sementara itu, rejeki terus mengalir. Pagi-pagi sekali, sudah ada pelanggan yang datang. Sore hari pun masih ada orang yang mengetuk pintu bengkelnya, meminta tolong. Rohim bekerja dengan semangat yang tidak biasa, meski tubuhnya masih lemah setelah ritual. Tetua kampung, Pak Dargo, sempat memperhatikan perubahan ini. Suatu sore ia menghampiri Rohim. "Aku lihat usahamu maju pesat sekarang. Tapi ingat, Him, setiap keberuntungan harus datang dengan cara yang benar. Jangan pernah mengambil jalan yang salah." Rohim hanya menunduk, pura-pura sibuk memperbaiki ban. "Terima kasih, Pak. Saya hanya bekerja lebih giat." Dalam hatinya, ia merasa kata-kata itu seperti tusukan. Tapi ia sudah memilih jalannya, dan tak ada yang bisa mengubah lagi. Hari-hari berjalan cepat. Dalam waktu singkat, Rohim sudah bisa membeli beberapa peralatan bengkel baru. Anak-anak di kampung sering bermain di sekitar bengkelnya, menyaksikan kendaraan yang terus berdatangan. Warga mulai membicarakan kebangkitannya. Ada yang kagum, ada pula yang heran, bahkan curiga. Di rumah, Hidayah masih terus berdoa, memohon agar suaminya tetap berada di jalan yang benar. Namun di lubuk hatinya, ia merasa suaminya telah berubah. Bukan sekadar perubahan nasib, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali menatap mata Rohim. Malam itu, ketika Hidayah terbangun untuk mengambil air minum, ia mendapati Rohim duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya menunduk, tangannya menggenggam erat sehelai daun kering berwarna merah. Hidayah tertegun, tetapi segera menyembunyikan diri agar tidak ketahuan. Ia tahu, apapun yang sedang dipegang suaminya bukanlah hal biasa. Ada rahasia gelap yang suatu saat akan terungkap. Dan meski usaha mereka kini mulai ramai, Hidayah justru merasa ketenangan rumah tangga mereka perlahan hilang. Kehidupan Rohim berubah begitu cepat. Seolah hanya dalam hitungan minggu semua yang dulu mustahil kini menjadi kenyataan. Tambal ban sederhana di pinggir jalan yang dulu nyaris bangkrut, kini tidak hanya ramai pelanggan, tetapi juga membawa aliran rezeki yang tak masuk akal. Uang yang menumpuk membuat Rohim mulai mengambil langkah berani. Membeli tanah di pinggir desa, merenovasi rumahnya, hingga mengganti kendaraan yang selama ini hanya berupa sepeda motor butut menjadi mobil pick-up baru. Warga desa terperangah melihat perubahannya. Dulu Rohim dikenal sebagai lelaki yang sederhana, sering berhutang, dan hidup pas-pasan bersama Hidayah. Rumahnya kecil dengan dinding yang mulai rapuh, atap bocor setiap musim hujan, dan halaman yang hanya ditumbuhi rumputan liar. Kini, rumah itu berubah drastis. Para tukang bangunan didatangkan, material menumpuk di depan rumah, suara palu dan mesin gergaji bergema sepanjang hari. Dalam waktu singkat, berdirilah rumah mewah dengan cat berwarna cerah, jendela kaca lebar, dan pagar besi tinggi yang membuat orang-orang hanya bisa mengintip dari luar. Subhanallah, cepat sekali berubah rumahnya Rohim, gumam Bu Siti, tetangga sebelah, saat lewat sambil menenteng ember. "Dulu kita sering kasihan sama mereka, ya. Sekarang lihat saja, rumahnya lebih bagus dari kepala desa," timpal Bu Karmi sambil menggeleng. Tak berhenti di situ, Rohim juga membeli sebidang tanah di pinggiran desa untuk dijadikan ladang usaha. Ia bicara dengan penuh percaya diri kepada warga, seolah-olah tahu persis bagaimana cara mengatur masa depan. Warga pun semakin heran. Ada yang kagum, ada pula yang merasa iri. Anak-anak muda desa menatap dengan mata berbinar setiap kali mobil pick-up baru Rohim melintas. Para bapak hanya bisa berdecak kagum, sementara para ibu membanding-bandingkan kehidupan keluarga mereka dengan Hidayah. Namun, di balik semua kekaguman itu, ada juga bisik-bisik tak sedap. Cepat sekali, tidak masuk akal. Dari tambal ban bisa punya mobil, tanah, dan rumah mewah. Jangan-jangan, bisik seorang warga di warung kopi. Pak Dargo, tetua desa yang dikenal bijak,
juga mulai mengamati perubahan Rohim. Ia mengingat betul bagaimana lelaki itu dulu datang kepadanya, meminta nasihat karena usahanya bangkrut. Kini, tanpa penjelasan yang jelas, Rohim melesat naik seperti orang yang menemukan harta karun. Suatu sore, Pak Dargo datang menghampiri. Rohim saat itu sedang duduk di teras rumah barunya, menikmati segelas kopi sambil tersenyum puas. "Rohim," sapa Pak Dargo dengan suara tenang. "Pak Dargo, mari, silakan duduk," jawab Rohim, sedikit kaku. Pak Dargo menatap tajam, matanya penuh tanda tanya. "Aku ikut senang melihatmu berhasil. Tapi kau tahu, warga mulai banyak bertanya-tanya. Semua ini terlalu cepat. Kau harus berhati-hati." Rohim tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupannya. "Rezeki Allah itu bisa datang kapan saja, Pak. Mungkin ini memang saatnya saya merasakan perubahan." Pak Dargo hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya ada rasa tidak tenang. Ia terlalu sering mendengar kisah orang yang tiba-tiba kaya dengan cara yang tidak wajar. Dan tatapan mata Rohim, entah mengapa, membuat bulu kuduknya berdiri. Sementara itu, Hidayah semakin sulit beradaptasi dengan perubahan mendadak itu. Ia memang ikut merasakan kenyamanan rumah baru, pakaian bagus, dan dapur yang selalu penuh makanan. Tetapi hatinya justru semakin gelisah. Ia tahu suaminya menyimpan rahasia, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Malam hari, saat desa sunyi, Hidayah sering mendengar suaminya berbicara sendiri di ruang tengah. Kadang ia menemukan Rohim duduk termenung sambil menggenggam benda aneh. Daun kering merah, kain kuno, atau bahkan sekepal tanah yang disimpannya di kotak kecil. Setiap kali ditanya, Rohim selalu mengelak. "Aku hanya menjaga sesuatu untuk keberuntungan," jawabnya singkat. Hari demi hari, kehidupan keluarga Rohim semakin mencolok. Pakaian mereka lebih bagus, anak-anaknya selalu terlihat rapi, dan rumah mereka kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai menjadikan Rohim sebagai bahan perbincangan utama di setiap pertemuan. Namun, di balik sorak kagum dan rasa iri itu, ada atmosfer yang ganjil di sekitar keluarga tersebut. Warga sering merasa merinding ketika melewati rumah Rohim di malam hari. Ada yang bersumpah mendengar suara bisikan aneh dari arah halaman rumahnya. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di dekat pagar. Pak Dargo semakin yakin bahwa perubahan ini tidak wajar. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam, meski ia sadar bahwa kebenaran yang akan ia temukan bisa saja mengancam ketenangan desa. Bagi Rohim sendiri, semua itu terasa seperti mimpi yang terwujud. Ia menutup mata dari kecurigaan orang, menutup telinga dari bisik-bisik warga, dan terus menikmati aliran rezeki yang semakin deras. Ia tak lagi peduli bagaimana semua ini bermula. Yang ia tahu, ia telah resmi menjadi orang kaya, dan tak ada jalan untuk kembali. Malam itu rumah baru keluarga Rohim berdiri megah, terang benderang diterangi lampu-lampu hias yang menggantung di setiap sudut. Namun di balik kemewahan itu, hati Hidayah terasa semakin resah. Ada yang berubah pada diri suaminya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Rohim bukan lagi lelaki sederhana yang dulu ia kenal, yang ulet, gigih, dan meski keras kepala, masih punya kerendahan hati. Kini, Rohim sering pulang larut malam dengan alasan urusan bisnis. Ia mudah tersulut emosi bila ditanya, dan jarang sekali duduk bersama keluarganya untuk makan malam seperti dulu. Anak-anak pun mulai segan mendekat, takut akan tatapan matanya yang tajam. Hidayah berusaha menenangkan diri. Ia mencoba mengingatkan dalam doa, berharap perubahan suaminya hanya sementara. Namun malam itu, sebuah kejadian membuat hatinya kian yakin ada yang tidak beres. Saat membereskan kamar, Hidayah menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Kotak itu rapat terkunci, tapi dari celahnya tercium bau menyengat, campuran antara kemenyan dan tanah lembab. Penasaran, ia mencoba membuka. Dengan sedikit usaha, kunci sederhana itu berhasil ia congkel.
Di dalamnya terdapat benda-benda aneh, selembar daun kering berwarna merah kehitaman, sekeping kain kuno yang tampak lusuh, dan segenggam tanah yang dibungkus kain putih. Hidayah bergidik, bulu kuduknya berdiri. "Ya Allah," bisiknya, menutup mulut dengan tangan gemetar. Ia tahu betul, benda-benda seperti itu bukanlah hal wajar. Itu adalah tanda dari sesuatu yang bersinggungan dengan dunia gaib. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar. Rohim masuk ke kamar, wajahnya terlihat letih tapi sorot matanya keras. Begitu ia melihat Hidayah memegang kotak itu, raut wajahnya berubah drastis. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya, suaranya menggelegar. Hidayah terperanjat, tubuhnya bergetar. "Aku hanya merapikan kamar. Aku menemukan kotak ini, Mas. Apa maksud semua benda ini? Dari mana asalnya?" Rohim merebut kotak itu dengan kasar, seolah takut orang lain menyentuh isinya. Matanya menyala marah. "Itu bukan urusanmu, Hidayah. Jangan sekali-kali kau mencampuri." "Mas, aku ini istrimu. Aku punya hak tahu." Suara Hidayah parau, matanya berkaca-kaca. "Aku merasakan ada yang salah sejak kau berubah seperti ini. Kau sering melamun, marah-marah, dan rumah ini, rezeki ini, semuanya datang terlalu cepat. Apa benar semua ini dari jalan yang halal?" Pertanyaan itu menusuk Rohim. Rahangnya mengeras, ia membuang pandangan ke arah jendela. Dadanya naik turun, mencoba menahan amarah sekaligus rasa bersalah yang sesekali muncul. "Hentikan, Dayah. Jangan bicara sembarangan," ujarnya singkat. Namun Hidayah tak menyerah. Ia melangkah mendekat, menatap suaminya dengan keberanian seorang istri yang mencintai suaminya setulus hati. "Mas, aku tidak butuh rumah besar, tidak butuh mobil, tidak butuh harta berlimpah. Yang aku butuh hanya kau kembali jadi Rohim yang dulu, yang jujur, yang bekerja keras, yang tidak menggadaikan jiwanya demi harta. Katakan padaku, apa kau terikat sesuatu yang terlarang?" Rohim terdiam sejenak. Wajahnya menegang, lalu tiba-tiba ia membanting kotak kayu itu ke lantai hingga isinya berhamburan. Daun merah, kain kuno, dan tanah berbungkus kain putih tersebar di lantai. "Diam kau!" teriaknya, suaranya menggema di ruangan. "Aku sudah berjuang cukup lama hidup miskin, menanggung hinaan, menanggung lapar. Kau tidak tahu rasanya jadi aku. Semua ini aku lakukan demi keluarga kita." Air mata Hidayah mengalir deras. Ia menunduk, memungut satu persatu benda yang jatuh, lalu menatap suaminya dengan pandangan pilu. "Demi keluarga, atau demi ambisi, Mas? Demi keluarga, atau demi hatimu yang serakah?" Pertanyaan itu menghantam Rohim lebih keras daripada apapun. Sekilas, wajahnya terlihat gentar, namun segera ia tutupi dengan amarah. Ia meraih benda-benda itu dan memasukkannya kembali ke kotak, lalu menendangnya ke bawah lemari. "Cukup. Jangan ikut campur. Kau hanya perlu menikmati hasilnya. Itu saja," katanya dingin, lalu melangkah keluar kamar, meninggalkan istrinya yang terduduk lemas. Hidayah menangis dalam kesunyian malam. Ia tahu kini bahwa firasatnya benar, ada sesuatu yang kelam sedang mengikat suaminya. Ia ingin menolong, ingin menyelamatkan rumah tangga mereka, tetapi tembok keras kepala Rohim terasa mustahil ditembus. Namun dalam hatinya, ia bertekad tak akan menyerah. Ia adalah istri sekaligus suara hati yang masih ingin menyelamatkan Rohim dari jalan yang sesat. Malam itu, meski air mata terus jatuh, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Allah membuka pintu hati suaminya sebelum semuanya terlambat. Nama Rohim kini terdengar di seluruh pelosok desa. Dari ujung jalan sawah hingga warung kopi di pasar, orang-orang tak henti membicarakannya. Lelaki yang dulu hanya seorang tukang tambal ban miskin itu, kini menjelma menjadi orang terkaya di kampung. Ia memiliki rumah megah dengan pagar tinggi, mobil berjejer di halaman,
Bahkan kabarnya tengah membeli tanah di desa tetangga. Luar biasa ya, si Rohim itu, ucap seorang warga di warung kopi. Dulu anak-anaknya saja sekolah sering nunggak bayaran. Sekarang, semua pakai seragam baru, sepatu mengkilap. Entah dari mana asalnya harta sebanyak itu, sahut yang lain dengan nada sinis. Katanya sih usahanya sukses, tapi siapa percaya? Terlalu cepat, terlalu aneh. Gosip kian beredar. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Namun dari bibir ke bibir, desas-desus yang sama mulai terdengar. Rohim mendapatkannya bukan dengan cara biasa. Sementara itu, di balik tembok tinggi rumah megah itu, keluarga Rohim tidak benar-benar hidup tenang. Malam-malam mereka mulai dipenuhi keganjilan. Hidayah sering terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh di dalam rumah. Kadang suara langkah kaki menyeret di lorong, kadang suara bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Suatu malam, ia mendapati jendela kamar anaknya terbuka lebar, padahal ia yakin sudah menutup rapat sebelum tidur. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma anyir yang membuat perutnya mual. "Mas, aku tidak bisa tidur," bisik Hidayah suatu malam sambil mengguncang bahu suaminya. "Ada suara-suara, aku dengar jelas sekali." Rohim membuka mata sebentar, wajahnya kesal. "Ah, itu cuma perasaanmu. Kau terlalu banyak pikiran." Namun bahkan Rohim sendiri sebenarnya tidak lepas dari gangguan. Sejak beberapa minggu terakhir, tidurnya dihantui mimpi-mimpi buruk. Ia kerap bermimpi didatangi sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya, mereka menagih sesuatu, entah janji, entah nyawa. Kadang ia bermimpi berada kembali di bawah pohon dewandaru, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, sementara suara-suara gaib menertawakan. Setiap kali bangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia duduk terengah di ranjang, memegang kepala dengan kedua tangan. Tapi begitu pagi tiba, ia menepis semuanya. Itu hanya mimpi, gumamnya sambil bercermin, mencoba meyakinkan diri. Namun mimpi itu terus berulang. Dan semakin sering ia mengabaikan, semakin jelas gambaran yang muncul. Sosok tinggi besar berwajah kabur, mengulurkan tangan penuh darah ke arahnya. Hidayah, meski tidak tahu semua detail, merasakan ada sesuatu yang salah. Ia sering mendapati suaminya duduk termenung di ruang tamu tengah malam, tatapan kosong, wajah tegang. Kadang ia mendengar Rohim bergumam sendiri, seakan berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. "Mas, kau baik-baik saja?" tanya Hidayah dengan hati-hati. Rohim menoleh, sorot matanya tajam. "Aku baik-baik saja. Jangan ikut campur." Jawaban itu semakin menambah luka di hati Hidayah. Ia semakin yakin bahwa kekayaan yang kini mereka nikmati bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menyamar dalam bentuk kemewahan. Di luar rumah, gosip makin tak terbendung. Anak-anak kecil mulai takut lewat di depan rumah Rohim saat malam tiba. Mereka bilang sering mendengar suara tangisan dari dalam, padahal lampu rumah tetap terang benderang. Ada pula warga yang bersumpah melihat sosok putih melintas di jendela kamar atas. Pak Dargo, tetua kampung, menggeleng dalam diam. Ia sudah lama curiga, dan kini firasatnya kian jelas. Harta yang datang terlalu cepat, biasanya membawa malapetaka, ucapnya pelan kepada beberapa warga yang bertanya. Hidayah merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin membongkar semua rahasia suaminya, tapi di sisi lain, ia takut. Takut pada amarah Rohim, takut pada bayangan kutukan yang mungkin menyeret seluruh keluarganya. Malam itu, ia terbangun lagi. Kali ini bukan hanya suara, tapi jelas sekali langkah-langkah berat berjalan di ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang. Ia beranikan diri keluar kamar, membawa lampu minyak. Di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Rohim duduk di kursi, matanya terbuka tapi kosong, seakan tak sadar. Di sekelilingnya, udara terasa dingin menusuk, dan bayangan samar hitam melintas cepat di dinding. "Mas,
jerit Hidayah, berlari mendekat. Tapi Rohim tiba-tiba terbangun, seperti tersadar dari tidur. Ia menatap istrinya dengan pandangan marah. "Kenapa kau keluar? Masuk ke kamar," bentaknya. Hidayah ingin menangis, ingin berteriak, tapi hanya bisa menunduk dan kembali ke kamar sambil menggenggam erat lampu minyak. Malam itu ia tak lagi bisa tidur. Hatinya dipenuhi doa, memohon perlindungan agar keluarganya tidak tenggelam semakin dalam-dalam malapetaka yang sudah jelas mulai mengintai. Malam-malam di rumah megah milik Rohim kini tak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan penjara penuh kengerian. Lampu-lampu terang tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyusup ke setiap sudut ruangan. Bau anyir bercampur kemenyan sesekali muncul tanpa alasan, seakan ada sesuatu yang sengaja menempel di sana. Rohim mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya panas dingin, kadang menggigil hebat meski cuaca malam itu hangat. Di siang hari, ia berkeringat berlebihan, namun dokter yang didatangi tak menemukan penyakit apapun. Anehnya, setiap kali ia mencoba tidur, tubuhnya tersentak kaku, seolah ada sesuatu yang menindihnya. "Mas, bangun, Mas." Hidayah sering membangunkannya dengan panik. Rohim terengah, matanya liar, seperti baru saja berlari dari sesuatu yang menakutkan. Namun ia selalu menyangkal. "Aku baik-baik saja, ini hanya kelelahan," katanya, meski wajah pucatnya berkata lain. Tidak hanya Rohim yang diganggu. Anak-anak mereka pun mulai mengalami mimpi buruk berulang. Hampir setiap malam, terdengar tangisan dari kamar mereka. "Ibu, ibu, ada orang hitam di dalam kamar," teriak si bungsu, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Hidayah berlari masuk, mendekap anaknya erat. Tapi kamar itu kosong, hanya jendela yang tiba-tiba terbuka lebar dan tirai yang bergoyang tertiup angin dingin. Malam berikutnya, anak sulung mereka mengigau sambil menjerit, menyebut-nyebut nama ayahnya seakan ada yang menyeret Rohim dalam mimpinya. Hati Hidayah hancur. Ia tak lagi sanggup memendam semua ini sendiri. Suatu pagi, dengan langkah tergesa, ia mendatangi rumah Pak Dargo. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. "Pak, saya mohon bantuan," ucapnya lirih. Pak Dargo menatap prihatin. "Aku sudah lama menduga, Dayah, ada yang tidak wajar sejak harta itu datang. Apa yang sebenarnya Rohim lakukan?" Hidayah terdiam, hanya mampu menangis. Ia tak sanggup mengucapkan dugaan yang menghantui pikirannya. Namun tangisnya sudah cukup menjadi jawaban. Pak Dargo menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus mencari pertolongan. Jangan biarkan semua ini makin dalam." Siang harinya, Hidayah mendatangi Ustaz kampung, Ustaz Hadi. Lelaki alim itu mendengarkan dengan wajah serius. "Dayah, apa yang kau ceritakan ini bukan penyakit biasa. Rumahmu sudah dikepung makhluk halus. Semua ini akibat perbuatan yang tidak diridai Allah." Air mata Hidayah menetes deras. "Tolong, Ustaz, tolong selamatkan suami dan anak-anakku." Ustaz Hadi berjanji akan membantu, namun ia juga menekankan bahwa semua kembali pada diri Rohim. Kalau dia masih keras hati, tak ada doa yang akan benar-benar melindungi. Dia harus bertobat, melepaskan ikatan itu. Malam itu, Ustaz Hadi bersama Pak Dargo datang ke rumah Rohim. Mereka membaca doa dan ayat-ayat suci, berusaha membersihkan rumah. Suasana terasa berat, lampu berkedip-kedip, dan angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah jendela meski semua tertutup rapat. Rohim sendiri yang sedang terbaring sakit mendadak meraung keras, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot. "Berhenti! Jangan bacakan itu!" teriaknya, suara parau seakan bukan miliknya sendiri. Hidayah menjerit ketakutan, memeluk anak-anak yang menangis histeris. Pak Dargo dan Ustaz Hadi terus melanjutkan bacaan mereka dengan suara lantang. Perlahan, tubuh Rohim terkulai lemas, namun napasnya memburu, wajahnya penuh keringat. Setelah suasana mereda, Ustaz Hadi menatap Rohim dengan tegas.
Ini peringatan. Kau sudah mengikat diri dengan sesuatu yang kelam. Kalau tidak kau putus, balasan yang lebih buruk akan datang. Ingatlah, harta yang kau genggam bukan milikmu. Itu hanya titipan dari makhluk yang menjeratmu. Rohim terdiam. Sorot matanya kosong, namun jantungnya berdegup kencang. Malam-malam penuh mimpi buruk, rasa sakit yang tak sembuh-sembuh, teriakan anak-anaknya, semuanya menumpuk jadi tekanan. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara lain yang berbisik. Suara itu sama seperti di bawah pohon dewandaru. Suara yang pernah menawarkan kekayaan, kini kembali mengingatkan. Kau tak bisa mundur. Kau sudah memilih. Jika ingin tenang, kembali padaku, kembali ke Gunung Kawi. Rohim menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ia merasa terjebak. Jalan kembali ke kehidupan normal seolah mustahil, tapi terus melangkah di jalan ini hanya membawa penderitaan. Malam itu, dalam kegelisahan yang menghantam batinnya, Rohim mulai berpikir satu hal. Kembali ke pohon keramat, memohon jawaban dari kekuatan yang telah ia ikat. Malam itu langit Gunung Kawi diselimuti kabut tebal. Angin berdesir membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Rohim berjalan tertatih, tubuhnya masih lemah akibat sakit yang tak kunjung sembuh. Namun tekad gelap di hatinya mendorong langkahnya mendaki jalur hutan yang sepi. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Hidayah yang tertidur lelah setelah berhari-hari menangis dan berdoa. Dalam hati Rohim hanya ada satu keyakinan. Satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya adalah kembali ke pohon dewandaru. Suara gaib itu terus berbisik, menuntunnya, kembali padaku, disinilah semua akan berakhir. Di tengah hutan, bayangan pepohonan tampak seperti makhluk hidup yang mengawasi. Sesekali, Rohim merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya, tapi ketika menoleh, hanya ada kabut dan kegelapan. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, namun langkahnya tak berhenti. Akhirnya, ia sampai di bawah pohon dewandaru. Pohon tua itu berdiri kokoh, batangnya penuh lumut, daunnya bergemerisik meski angin seolah berhenti. Di bawah cahaya bulan yang pucat, pohon itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Rohim jatuh berlutut. Suaranya parau, nyaris seperti rintihan. Aku kembali. Aku ingin menepati janji. Jangan ganggu keluargaku lagi. Ambil apa yang kau mau, asalkan mereka selamat. Hening sesaat. Lalu terdengar suara tawa lirih dari balik kegelapan, makin lama makin jelas. Dari bayangan pepohonan, sosok hitam besar muncul perlahan. Wajahnya kabur, matanya merah menyala. Suara itu berbicara, menggema di udara, janji sudah diikat. Balasan sudah ditentukan. Kau tak bisa menawar. Rohim terisak, tangannya menekan tanah lembab. Tolong, lepaskan aku. Aku tak sanggup lagi. Aku hanya ingin keluarga bahagia. Sosok itu mendekat, hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kau sudah memilih. Kini saatnya kau bayar harga. Tiba-tiba, seluruh tubuh Rohim terasa berat, seperti dirantai tak kasat mata. Nafasnya tersengal, matanya terbelalak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Pohon dewandaru bergetar, dedaunan berjatuhan deras seperti hujan, menutupi tubuhnya yang tersungkur. Malam itu, tak ada seorang pun mendengar jeritannya. Keesokan paginya, warga desa geger. Seorang pencari kayu menemukan tubuh Rohim terbujur kaku di bawah pohon keramat. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit, seolah masih dihantui ketakutan terakhir yang ia alami. Kabar itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong datang, sebagian terdiam ngeri, sebagian lain berbisik lirih. Inilah akibat tamak akan harta, inilah balasan dari pesugihan. Pak Dargo berdiri dengan wajah muram. Ia tahu peringatan yang ia sampaikan dulu tidak digubris. Kasihan, andai saja ia mau mendengar, ucapnya pelan, menunduk dalam-dalam.
Hidayah tiba dengan langkah gontai, wajahnya basah oleh air mata. Begitu melihat jasad suaminya, ia jatuh terduduk, meratap pilu. "Mas, kenapa jalan ini yang kau pilih? Bukankah aku sudah bilang, harta bukan segalanya? Aku tidak butuh rumah mewah, aku hanya butuh kau tetap di sisiku." Tangisnya menggema di bawah pohon dewandaru. Beberapa warga ikut menunduk, menahan haru sekaligus ngeri melihat nasib tragis Rohim. Anak-anaknya berdiri memeluk ibunya, bingung sekaligus ketakutan. Jasad Rohim akhirnya dibawa pulang ke desa. Namun kepergiannya meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi seluruh warga yang kini sadar bahwa kekayaan yang datang dengan jalan sesat tak pernah membawa kebaikan. Di pemakaman, saat jasad Rohim dimasukkan ke liang lahat, Hidayah berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, ampuni suamiku. Ia tersesat karena ingin membahagiakan keluarganya, tapi salah memilih jalan. Jadikanlah ini pelajaran untuk kami semua, agar tak lagi tergoda oleh janji palsu dunia." Pak Dargo menambahkan dengan suara tegas yang bisa didengar semua warga, "Ingatlah, saudara-saudara, jalan pintas menuju harta hanya berujung pada kebinasaan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bekerjalah dengan jujur, meski berat, itulah yang benar-benar mendatangkan berkah." Matahari sore perlahan tenggelam. Suasana pemakaman sepi, hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Hidayah menggenggam erat tangan anak-anaknya, berusaha tegar meski hatinya hancur. Ia tahu hidup mereka tidak akan mudah setelah ini, tapi setidaknya ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, iman dan pelajaran pahit tentang arti kesetiaan pada jalan yang lurus. Dan pohon dewandaru di Gunung Kawi tetap berdiri, dia menyimpan rahasia, seolah menunggu jiwa-jiwa berikutnya yang terjerat oleh nafsu dan keserakahan. Pesan moral, kekayaan yang datang dari jalan sesat bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang menjerat jiwa. Hanya kesabaran, kejujuran, dan doa yang membawa ketenangan sejati. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.